Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Enggal Estuaji 120 17010 dari Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung. Saya akan mempresentasikan tentang Hydrogeological Investigation in the Industry for Indonesia's Sustainable Development Goals. Saya akan menjelaskan keadaan kita sekarang. Indonesia mengalami perkembangan di sektor industrinya. Pada tahun 2019, menurut Badan Pusat Statistik, pada kuartal keempatnya, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi industri sebanyak 4,01% pada industri manufaktur level menengah. Pertumbuhan tersebut dikarenakan juga mungkin karena production activity atau aktivitas produksi yang meningkat. Tetapi aktivitas produksi tersebut juga menghasilkan limbah yang meningkat juga, teman-teman. Pada tahun 2018, di Sungai Citarum saja terdapat lebih dari 20.000 ton limbah dan juga 340.000 ton air kotor yang mencemarinya. Berbicara tentang pembangunan dan juga industri, kita juga harus berbicara tentang tujuan pembangunan berkelanjutan yang digagas oleh PBB. Hal ini dikarenakan supaya nantinya pembangunan dan kemajuan yang kita rasakan itu bisa dirasakan juga oleh anak cucu kita. Saya akan membahas dua, yaitu good health and well-being dan juga clean water and sanitation, dan kaitannya dengan investigasi hidrogeologi. Dari tadi udah ngomong investigasi hidrogeologi, tapi sebenarnya itu apa sih gitu? Investigasi menurut Oxford Dictionary adalah pemeriksaan secara formal dan sistematis dari sebuah penelitian. Sementara hidrogeologi, menurut International Association of Hydrogeologists, adalah studi dari air tanah. Bagaimana air itu masuk ke dalam tanah, bagaimana air itu mengalir, dan juga bagaimana interaksinya dengan batuan-batuan di sekitarnya. Ketika kita bicara tentang investigasi, kita juga berbicara tentang RR Sitcom. RR Sitcom adalah skema yang sering dipakai ketika kita berbicara tentang proyek pembangunan atau proyek pembangunan lingkungan binaan. RR Sitcom terdiri dari region, reconnaissance, survey, investigation, designing, constructing, operation, dan maintenance. Investigasi di RR Sitcom adalah salah satu faktor krusial dan juga fase yang bisa mendefine sebuah proyek tersebut, apakah lanjut atau tidak. Kegagalan dalam investigasi akan berakibat dengan cost yang semakin membengkak di proses-proses selanjutnya. Kita juga harus mengetahui aspek-aspek hidrogeologi yang harus kita perhatikan dalam investigasi ini. Kita harus memperhatikan tipe akuifer. Akuifer itu apa? Akuifer adalah batuan yang dapat mengalirkan air, dapat menampung dan mengalirkan air. Di sini tipe akuifer diperlukan untuk menentukan di mana dan bagaimana air tersebut disimpan gitu loh. Dan akuifer ini mempunyai sifat-sifatnya masing-masing dikarenakan litologinya yang berbeda, tergantung sama tipe batuannya. Akuifer juga mempunyai dua sifat yang khusus, yaitu porositas dan permeabilitas. Porositas adalah kapasitas suatu batuan dalam menampung air, sedangkan permeabilitas adalah kapasitas suatu batuan dalam meneruskan dan mengalirkan air. Kita juga harus mengetahui arah aliran air tanahnya, karena dari situlah kita bisa mengetahui nih persebaran dari pencemaran itu sejauh mana. Kita juga harus melakukan uji air tanah untuk mengetahui kualitasnya, apakah sudah tercemar atau belum tercemar. Kita juga harus melakukan uji dari akuifernya. Apakah dari sifat fisik dari akuifer tersebut, porositas dan permeabilitasnya, dapat menjadi potensial dalam pencemaran. Setelah kita ngomong tentang hidrogeologi dan investigasi, kita harus menyambungkan juga dengan UNSDG yang tentang health dan kesejahteraan. Gimana kita bisa kita juga harus memperhatikan aspek dari lingkungannya. Bagaimana yang tadinya zat-zat pencemar itu bisa mempengaruhi kesehatan kita. Kita asumsikan di sini aktivitas produksi yang dilakukan oleh pabrik itu bisa mengeluarkan emisi berupa zat asing yang tidak native di lingkungan tersebut. Contohnya adalah pewarna makanan, pewarna tekstil, maaf. Pewarna tekstil tersebut, zat foreign tersebut akan berkumpul dan tersebar di lingkungan kita, dan juga akan bahkan terdukung juga persebarannya oleh elemen-elemen di sekitar lingkungan kita, air, tanah, ataupun angin. Di sini kita akan bicara tentang air. Air bersifat sebagai medium yang bisa menghantarkan dan juga menyebarkan zat foreign tersebut ke sekitar lingkungan kita, ke
makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut bahkan. Yang mana nanti kita jadi terekspos dan kita akan mendapatkan efek-efek negatif atau efek-efek yang bisa menghambat kinerja kita. Apa saja contoh-contohnya tentang investigasi hidrogeologi itu? Saya akan menjelaskan dua. Pertama-tama adalah investigasi hidrogeologi di Kecamatan Galang, Kota Batam, yang mana akan dibangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan untuk melakukan pembangunan tersebut dilakukan investigasi gitu loh. Supaya nanti ketika sudah dibangun atau nanti terjadi kecelakaan kontaminasi radioaktif tidak akan tersebar ke lingkungan sekitarnya. Alimah dan kawan-kawannya tahun 2020 meneliti tentang litologi dan porositas dan permeabilitas dari batuan yang ada di Kecamatan Galang. Di situ mereka menyimpulkan bahwa untuk porositas-porositas yang rendah hingga medium itu masih bisa ditempatkan, itu masih bisa dijadikan sebuah site dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Sedangkan untuk porositas yang tinggi itu tidak bisa karena pada akhirnya akan menjadi kontaminasi radioaktif nantinya kalau misalnya sampai dibangun. Untuk contoh yang kedua, itu adalah soil and groundwater contamination based on geological and hydrogeological investigation on industrial area X. Jadi ini dirahasiakan sampai ya. Jadi di sini dilakukan penelitian tentang kontaminasi tanah dan juga air tanah di daerah tersebut. Dan menurut penelitian yang Barkah dan kawan-kawan lakukan tahun 2017, kesimpulannya adalah tanah dan air tanah di daerah tersebut itu sudah terkontaminasi gitu loh. Dan untuk meremediasinya membutuhkan dana yang lebih lagi, dana yang sangat berlebih gitu loh, dan jadi tidak ekonomis. Di sini dari penelitian kedua ini kita bisa berrefleksi ya betapa pentingnya investigasi hidrogeologi dalam pembangunan lingkungan budidaya atau lingkungan binaan gitu loh. Dari saya berkesimpulan dari pemaparan saya adalah investigasi hidrogeologi memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kebersihan air di lingkungan dan juga menjaga lingkungan industrial yang sehat juga dan sejahtera. Untuk penutupnya saya akan menuturkan kata-kata dari seorang bijak. Ada investasi di investigasi, yang mana investigasi ini adalah sesuatu yang bisa kita tabung gitu loh. Sesuatu yang bisa kita lakukan di awal dan kita juga bisa menghemat banyak hal ketika kita melakukan investigasi dengan baik. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Stay safe semuanya.